Menteri Pelayanan Kesehatan dengan ini membuka kegiatan pelatihan dan testing aplikasi Smile Malaria di Hotel Merpati pada pagi ini dengan penuh ucapan syukur dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini biji program malaria ya, jangan sampai lupa ya. Malaria itu adalah suatu penyakit menular yang karena parasit Plasmodium ya, ada Falciparum, Viva ya, yang dapat merusak darah dalam tubuh sehingga penderita malaria biasanya akan mengalami anemia atau kurang darah. Nah, parasitnya ini kita tetapkan melalui diagnosa dan pengobatan. Ya, di Puskesmas kita lakukan dengan mikroskop. Kalau nggak ada analisnya, kadang-kadang dengan RDT. Ya, analisnya juga kita uji terus kompetensinya, minimal level kompetensinya level 3. Kalau tidak berarti dia belum mampu melakukan pemeriksaan malaria, maka pakai RDT saja. Ya. Dan yang kedua ada obatnya, DHP. Ya. Masalah logistik ini kan bisa dari mulai regen malarianya, RDT-nya, bahkan yang terakhir kalau itu semua ada, obatnya nggak ada, berarti masalah juga kan. Di daerah endemis malaria itu bisa menimbulkan resiko kesehatan bagi ibu hamil dan bayi dalam kandungannya. Ya. Bagaimana kita bisa mengejar sampai 2020-30 atau di 2029 pensi? Kalau kita bikin roadmap berarti setahun PR kita berapa apinya harus turun dari 120 ya 2022 cukup banyak. Nah, jadi ini perlu kerjasama kita bersama. Maksudnya pengobatan, surveillance, penanggulangan dan surveillance faktor dan advokasi dan KIE. Nah, ini kan di sini ada diagnostik nih dan pengobatan. Ya, karena itu jadi poin yang pertama dan yang kedua nih. Dengan harapan kalau ada pasien ditemukan positif malaria berarti secepatnya kita tangani, jangan ditahan. Ya. Kenapa kalau ditahan dan ketersediaan obatnya kurang, bisa dibayangkan masyarakat yang tidak punya uang, dia berobat begitu dia kaget dengan obat malaria berapa? 150.000. Dia akan bilang kalau gitu saya beli yang coklat saja, dia nggak beli yang biru. Kira-kira sembuh tidak? Sembuh? Tidak akan sembuh. Karena harus ada di aktifnya atau di HP-nya baru tambah dengan permokinnya. Nah, logistik ini akan tergantung pada Bapak Ibu sekalian. Kalau Puskesmas misalnya di Kosiwo baru obat tidak ada, baru akhirnya dokter resep di luar tuh, atau seperti bawa kamu di dinas. Resep di luar bagus kalau dia cari. Dia cari obat harus ke kota, ya tuh, ke kota kos lagi biaya, belum tambah obatnya, tambah balik lagi biaya lagi. Kira-kira beli kan tidak? Atau dia menunggu sampai Puskesmas Kosiwo ada stok obatnya baru dia ambil obat. Wah, itu satu keluarga sudah kena semua itu nanti. Ya, jadi harus dipikirkan logistiknya dari tiap puskesmas ya. Orang sudah kena malaria, bagaimana generasi bonus demografi kita di 2045 nanti? Apa yang akan terjadi di 2045? Nah, itu belum kita ngomongin stunting. Berapa anak stunting di Yapen? Ya, kalau kita mau serius, saya kasih tahu latar belakangnya dulu. Ya, dan estimasi kerugian ekonomisnya mencapai 86 juta per bulan atau lebih dari 1 triliun dalam 1 tahun. Bagaimana nggak rugi kalau misalnya obatnya aja berapa tadi? 220.000 misalnya tuh dengan pemeriksaan darahnya. Baru dia nggak masuk kerjanya berapa hari. Kalau gaji Bapak Ibu di swasta satu harinya 100.000, 1 bulannya 3 juta, maka nggak masuk 3 hari berapa? 300.000 hilang ya. Karena nggak masuk. Tambah yang 220.000 tadi itu, jadi berapa? 550.000 itu baru 1 orang. Kalikan berapa ribu tadi yang positif? Misalnya 12.000 yang positif di tahun 2022 yang terdata, maka berapa miliar tuh? Nah, nanti hitung sendiri ya, saya belum hitung juga soalnya. Yang pasti per bulannya bisa 86 juta per bulan atau lebih. Lanjut. Ada keputusan Bupati nomor 240 tahun 2021 tentang pembentukan malaria center. Di tahun 2022 ada pedoman percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Kepulauan Yapen. Harusnya barang ini sampai tersosialisasi sampai tingkat kampung. Di kampung ada namanya dana desa. Dana desa bisa dipakai juga untuk program malaria. Coba lakukan, tadi kan ada 3 hal, ada nyamuknya, ada manusia, ada lingkungan. Mana yang bisa dimodifikasi, manipulasi.
Lakukan itu. Jangan diam saja. Kalau tadi lihat apinya tinggi, baru mungkin di wilayah Bapak Ibu merahnya pekat tadi, baru diam aja. Total pemeriksaannya tahun 2021 ada 83.421, tahun 2020 ada 11.474. Dengan kasus positifnya 2022 tuh berapa itu? Ada 41%. Oh, datanya ini belum ini ya. Di 2020 kita ambil contoh misalnya Serikota. Serikota dengan jumlah penduduknya perkiranya 33.842, itu positifnya di tahun 2022 itu 17.720, total pemeriksaannya 17.726, dan total positifnya di tahun 2002 5.416. Padahal lebih kan tidak? Erwan ini di regional Maluku Papua, home base-nya itu di Sorong. Nah, di Papua sendiri kita ada namanya Mbak Desli. Dulu sebelumnya mungkin ada Pak Angga yang mungkin yang sering berkontak, kan ada juga tim helpdesk namanya Mbak Ines. Jadi untuk support kita semoga tetap bisa mendampingi Bapak Ibu setelah pelatihan ini. Mau ditanya kapanpun, jam berapapun, silahkan aja bertanya, kecuali kita tidur. Kalau kita tidur kita nggak mungkin balas, tapi kalau kita on pasti kita akan balas. Jadi kalau ada tantangan atau hambatan, tolong diberitahukan aja ke kami. Turun sampai ke level puskesmas, diterimanya 102. Jadi nanti ada dua, puskesmas itu memakai atau membuang. Jadi misalnya terpakainya 100, sisanya 2 itu dibuang. Nah, ini kita harapkan datanya akan match dari yang dikirimkan atau yang diterima. Kemudian kita next lagi. Ini adalah salah satu keunggulan dari Smart. Kita kemarin itu mencatat sebanyak 428 juta dosis vaksin untuk COVID, kemudian mendapatkan data konsumsi untuk beberapa komoditas vaksin, kemudian ada UI yang menekan tentang pembuangan, kemudian bisa data agregat atau laporan yang menyesuaikan. Lanjut. Nah, ini sebenarnya milestone kita pada tahun 2018 sampai 2020. Ini adalah salah satu testimoni dari Ibu Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan waktu kita membantu monitoring vaksin COVID. Kita biasanya melaksanakan stok opnam di setiap bulan. Next. Oh, ini salah satu yang kita. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya sudah salah satu puskesmas nih kita lihat jago, mungkin Bapak Ibu puskesmas yang baru atau yang teman-temannya bergantian bisa belajar ke puskesmas tetangganya atau ke dinas kesehatan. Jadi kami itu sebenarnya untuk keberlanjutannya ya, kita nggak bisa mengharapkan kita terus nih yang ini. Suatu saat dana kita putus berarti gitu kan. Jadi Bapak Ibu semua, kita mengharapkan baik di dinas kesehatan, puskesmas, makanya kita latih 2 farmasi malaria itu ketika tim farmasinya berganti, tim malaria yang membackup kemudian mengajarkan, ataupun sebaliknya ketika tim malaria ganti nih, saya ada aplikasi nih untuk memantau logistik. Jadi inilah kenapa kita melatih itu nggak hanya 1 orang, kita pasti melatih 2 orang. Ini kesempatan yang bagus untuk ya seru di sini ya, karena biasanya kita online. 2021 itu dari 2020 pertengahan, tim UNDP itu nggak boleh keluar dari kandangnya. Kalau bisa di rumah, kerjain di rumah. Tapi perlahan-lahan COVID sudah mulai menurun, berkesempatan untuk visit. Saya sempat berkesempatan ke Aceh Tengah ataupun ke Makassar kemarin. Nah, sekarang berkesempatan ke Serui. Jadi Bapak Ibu, kami mengharapkan yang dilatih ini kalau bisa terus mengajarkan gitu. Terus mengajarkan, misalnya dari Warari mau misalnya di puskesmas lain mau belajar, silakan aja datang ke Warari. Tapi kami
boleh misalnya mau secara langsung ya, misalnya dari video-video tutorial kami, dari teleponan dengan Pak Erwan, atau Zoom dengan Mbak Desi yang ada itu, atau kita sudah jawab-jawab tapi masih kurang, silakan aja datang ke puskesmas yang dianggap rajin atau yang sangat lebih baiklah pengetahuan untuk aplikasi SMA. Jadi menggunakan aplikasi SMA, dia menjadi salah satu tokoh teknologi juga, yang inovasi teknologi digital juga yang kami undang ke Jakarta waktu itu. Next. Nah ini adalah salah satu ketika stok opnam belajar. Jadi dicek stok obatnya berapa, kemudian dipastikan sama dengan aplikasi SMA. Seperti itu. Kemudian ini adalah milestone. Jadi kami itu di aplikasi vaksin itu dari tahun 2018. Saya dari 2018 masuk di sini pertama kali, sebelum aplikasi itu belum jadi pun kami sudah di situ. Kemudian baru 2 kota, itu di Kota Bogor sama Kota Tangerang Selatan. Berlanjut di 2020 masuk Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, kemudian ada Kota Gorontalo, Semarang, bertambah ada Kota Pekanbaru di sana, jadi ada Kota Sorong waktu itu ya, Pak Erwan dari tahun 2021, Pak Masri juga dari tahun 2021. Terus karena COVID lah yang membantu kita untuk terkenal atau dikenal oleh teman-teman puskesmas di seluruh Indonesia, maka pada tahun lalu 2022 tim Vektor, waktu itu tim Vektor yang khusus malaria ini bersurat untuk melihat nih, mungkin karena yang kejadian yang tahun lalu itu ada gonjang-ganjing dengan stok obat malaria, makanya diminta SMA. Jadi kita ini datang ini bukan menawarkan diri, nih SMA ada aplikasi nih, enggak. Kita itu semuanya diminta untuk COVID, juga Kementerian Kesehatan yang menunjuk. Kemudian yang untuk malaria ini juga Kementerian Kesehatan yang menunjuk. Jadi kita bukan apa-apa datang presentasi, oh oke, langsung silakan, enggak. Tapi mereka itu melihat benefit dari aplikasi ini. Maka dari itu DTO membantu kita lah untuk nggak hanya malaria kok, bisa aja buat obat yang lain, ada AIDS, kemudian ada TB. Nah, kita juga sedang mengembangkan namanya DIN, Digital Inventory Nasional, dari oleh DTO, yang mengibaratkan seluruh perusahaan farmasi, pedagang besar farmasi untuk masuk ke dalam DIN tersebut. Jadi aliran data itu sudah tidak lagi input manual, tetapi secara digital dari PBF-nya, seperti itu. Itu kemudian next. Nah ini ada partner kita, ada Kementerian Kesehatan tentunya, ada dari Global Fund. Lanjut. Itu aja sih dari saya, Bapak Ibu semua. Semoga ini bisa membuka apa sih logistik itu, kenapa sih butuh ini, karena pembelajaran dari aplikasi SMA ini itu bisa ketahui nih, contoh misal di hari Kosiwo, Surui Kota, kemudian ada poliklinik kesehatan, ada poliklinik Polres, ada KKP. Jadi memang nggak semua puskesmas mendapat sebaran vaksin COVID. Dari sini sih banyak yang sudah tidak memiliki vaksin lagi nih. Yang tinggal itu di poliklinik kesehatan Serui, kemudian di puskesmas Warari 38 dosis, kemudian di Dinkes sebanyak 48 dosis. Materialnya apa aja? Itu bisa kita cari lagi. Nah, bisa kita cari. Ini tadi saya cek di puskesmas Warari 20 dosis itu ada Indovac. Terus detailnya apa bisa kita cek, kemudian ID-nya apa. Jadi ini yang logistik yang kita akan masukkan nanti di malaria akan seperti ini. Atau Yapen keluar tuh, oh stok malarianya segini di Yapen. Mungkin itu aja dari saya pengantarnya sebelum kita ke training aplikasinya. Bapak Ibu semua, tolong
yang membawa laptop boleh ditutup. Kita akan membuka aplikasinya di aplikasi Android. Nanti kita tunjukkan bagaimana cara mendownload yang akan dipandu oleh Bapak R. Indonesia, tapi kopinya belum ya. Jadi bahwa transaksi kita belum selesai, itu baru sampai masuk di memorinya handphone, belum terkirim ke servernya Smile. Untuk agar bendera merahnya hilang dan kita menyelesaikannya adalah klik ulasan. Ya, Bapak Ibu, apabila cuma salah satu batch aja yang nggak yakin, nggak usah klik hapus semua, tapi ada klik batal. Bisa lihat ke depan sebentar, itu ada klik batal di kanan bawah. Nah, ini kalau diklik batal tidak menghapus semua, hanya salah satu sesuai pilihan batch. Tapi kalau mau hapus semua, ya akan ngulang lagi sih. Cuman kalau cukup salah satu klik batal, dia tidak akan menghapus semua. Itu aja. Baik, terima kasih. Oke, sudah selesai semua tambah stok toh? Oke, nah sekarang begini, saya akan mencoba mensimulasikan, tadi tambah stok sudah, kemudian akan mencoba mensimulasikan bagaimana cara memesan kepada entitas di atasnya, artinya Puskesmas memesan ke Dinkes. Nanti Dinkes mengalokasikan, Puskesmas menerima, dan Puskesmas mengeluarkan ya. Setelah itu baru Bapak Ibu coba, kita akan ada soalnya untuk Bapak Ibu mencoba semua. Baik. Nah sekarang di akun Semile untuk kita melakukan pesanan kepada Dinkes ataupun Dinkes kabupaten kota kepada provinsi, masuk di menu pesanan, ya. Kemudian tambah pesanan. Oke. Ini adalah akunnya Dinkes Sumbawa SBD misalkan. Dinkes SBD akan memesan kepada Dinkes provinsi. Begitupun nanti teman-teman di Puskesmas ingin melakukan pesanan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Kita pilih Maria Rutin. Yang akan kita pesan semisal adalah Artesunat, maka klik material Artesunat. Kemudian jumlah pesanannya berapa? Sebagai contoh saya masukkan 100. Saya masukkan 100, klik simpan. Kemudian bendera merah seperti tadi, transaksi belum selesai, ini baru masuk di memorinya handphone. Maka kalau untuk melanjutkannya adalah klik ulasan. Oke. Nah, tertampil detail kegiatan Malaya rutin, kemudian pesanan baru, vendornya adalah Dinkes Provinsi NTT sebagai penyedia, kemudian materialnya adalah Artesunat, komentar bisa diisi atau dikosongkan, ya. Kalau diisi misalkan tolong kirim secepatnya boleh, dikosong pun juga boleh. Setelah itu klik ulasan, oke. Klik ulasan, klik proses pesanan. Nah, sampai status tertunda ini, pesanan kita sudah menuju ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kalau yang memesan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Begitupun ketika pesanan dari dari Puskesmas sudah sampai ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, kemudian di bawah ada tanda tambah pesanan. Ini adalah ketika Bapak Ibu akan menambahkan material yang lainnya. Misalkan BHP-nya akan kita tambahkan, maka klik tambah pesanan tadi. Bahwa sebagai contoh kita tambahkan RDT. Emerson oil saja sebagai contoh, ya. Kita masukkan 100. Kemudian setelah itu klik simpan, klik berikutnya, klik proses tambah item.
Sampai di sini pesanan Bapak Ibu sudah sampai ke entitas di atasnya. Kalau kita akan merubahnya, di sebelah kanan ada sunting pesanan ya. Di situ misalkan saya salah, oh ternyata artes sunat yang akan dipesan kalau 100 terlalu kecil, lebih banyak lagi, maka klik sunting pesanan. Bisa kuantitas yang dimasukkan 200. Oke. Kemudian klik ulasan, kirimkan. Selesai. Coba lihat artes sunat menjadi 200, immersion oil menjadi 100. Kalau semuanya pesanan tersebut batal, Bapak Ibu bisa klik di sebelah kiri batalkan pesanan. Oke ya. Itu untuk melakukan pesanan. Nah, nanti Dinas Kesehatan Kabupaten masuk juga di menu pesanan untuk melihat pesanan yang sudah dikirimkan oleh puskesmas. Oke ya. Baik. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba bagaimana caranya melakukan pengeluaran bagi puskesmas dan dinas. Kalau Dinas Kesehatan melakukan pengeluaran itu di menu pesanan, melakukan alokasikan stok, mendistribusikan ya. Ini untuk Dinas Kesehatan dulu. Oke. Pesanan, kemudian membuat alokasi. Sebagai contoh ke puskesmas Walandimu, klik puskesmas Walandimu, malaria rutin. Kita akan mengalokasikan arisol sebanyak 50 saja, yang paling atas. Arisol. Ya, arisol. Nah, di sana tertampil nomor batch, kita masukkan jumlahnya ya. Yang akan sebagai contoh kita akan masukkan 50, maka klik 50, simpan. Nanti diulang Bapak Ibu akan kami kasih soal. Ini untuk Dinas Kesehatan ya. Ini untuk Dinas Kesehatan dulu agar biar cepat. Klik ulasan. Klik proses pesanan, alokasikan stok, simpan, proses alokasi. Nah, ini adalah konfirmasi sudah dialokasikan, ada tanda mobil box yang akan mengirimkan pesanan, maka klik kirim pesanan. Detail ini Bapak Ibu nanti bisa memasang diisi apakah pelanggannya diambil ataupun tidak, komentar bisa diisi ataupun tidak. Agar cepat klik pesanan, kirim pesanan, konfirmasi terakhir klik ya. Ini Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan sudah dapat mengalokasikan ke puskesmas. Jadi nanti puskesmas untuk menerima pesanannya masuk di menu terima pesanan. Ada dikirim 4, kemudian diterima 4 dan dibatalkan. Itu semua itu tadi masuk di menu semua. Nah, yang menjadi concern Bapak Ibu semua, ketika Dinas Kesehatan sudah mengirimkan ke puskesmas, maka yang harus dilihat adalah menu dikirim. Ya, nantinya klik dikirim. Dikirim itu sebagai contoh, klik yang paling atas Dinkes Provinsi Nusa Tenggara. Di sana tertampil dikirim acyclovir 200 mg, yaitu sebanyak 90 tablet. Nanti teman-teman puskesmas tolong lihat apakah jumlahnya sudah sesuai dengan fisiknya atau belum. Apakah nomor batch-nya sudah sesuai atau dengan fisiknya atau belum. Di sana ada kita kasih pengingat, apabila jumlah barang dan nomor batch tidak sesuai, jangan klik terima dan silahkan laporkan ke helpdesk. Ya, helpdesk kita nomornya ada di aplikasi Smile. Oke. Sebagai contoh, karena ini sudah benar, maka kita klik terima pesanan. Oke, masukkan 90. Pilih tanggal. Tanggalnya tanggal berdasarkan di sistem ya untuk penerimaannya.
Jadi ketika Bapak Ibu telat menerima, kemudian tanggalnya mundur misalkan, harusnya tanggal sekarang diterima, tetapi sebenarnya fisiknya datang 1 minggu yang lalu. Bapak Ibu bisa dituliskan di komentar. Oke. Setelah itu klik simpan. Ya, klik simpan, klik ya. Itu untuk menerima pesanan yang dikirim dari Dinkes. Inventaris, kemudian lihat stok, pilih malaria rutin. Nah, ini semua stok yang ada di puskesmas Bapak Ibu semua, misalkan Anisol, Opon, Artesunat dan sebagainya. Karena pada hari ini ada pelayanan untuk obat malaria, kita akan mengeluarkan Artesunat misalkan ya. Kita akan mengeluarkan Artesunat yang 200 mg. Maka Bapak Ibu bisa masuk di menu inventaris, kemudian pengeluaran, kemudian pilih nanti di sini di menunya Bapak Ibu ada nama-nama pelayanannya, ya. Apakah itu di posyandu ataupun pengeluarannya ke apotek rumah sakit, ke apotek yang ada di puskesmas, ataupun ke kadar malaria dan sebagainya, ataupun puskesmas dalam gedung. Jadi ketika puskesmas mengeluarkan ke apotek itu masuknya di mana? Kalau kita mengeluarkan puskesmas dalam gedung, toh? Oke. Maka di sini sebagai contoh, misalkan puskesmas dalam gedung, klik puskesmas dalam gedung, pengeluaran malaria rutin yang akan dikeluarkan materialnya adalah Artesunat misalkan, klik Artesunat yang dikeluarkan pada hari ini berapa, klik di nomor batch-nya, klik pengeluarannya 100 misalkan 100. Setelah itu klik simpan, ini minimalnya 500 ya, sorry. Sebagai contoh kita masukkan 200 karena Artesunat ini kelipatan 12 saja. Klik simpan, kemudian klik ulasan dan klik kirimkan. Nah, sebetulnya sangat simpel, semudah itu melakukan pengeluaran. Yang menjadi rumit dan menjadi ribetnya kadang-kadang Bapak Ibu semua lupa membuka aplikasinya ya. Oke. Sekarang kita mencoba praktek langsung. Bagaimana tadi tambah stok sudah toh? Tambah stok sudah. Nah, untuk material yang di atas ya. Ini dinas kesehatan di puskesmas yang di bawah yaitu DHP tablet. Nomor batch-nya sekian, kuantitasnya 180. Jadi silakan buka lagi semailnya. Kita sama-sama membuat pesanan. Membuka lagi semailnya. Nah, yang malaria silakan karena tadi dari Pak Febri, kalau kita menginput dua-dua nanti akan terdobel dan salah satunya akan berhenti, tidak bisa menjalankan aplikasi ya. Jadi karena kita hanya simulasi dulu, yang malaria silakan merapat ke farmasinya. Kita akan mencoba bersama-sama memasukkan, meminta pesanan kepada dinas kesehatan. Oke. Yang puskesmas yang akan dipesankan ke dinas kesehatan yaitu DHP tablet dengan nomor batch ABC 11 sebanyak 180 dan RDT dengan nomor batch HGY 67 sebanyak 300. Betul. Di situ kan udah ada batch-batchnya. Emang puskesmas udah tahu batchnya gitu. Kalau kenyataan real. Ya. Kan nanti kalau Oke, siap. Masukan yang bagus, di situ sudah ada DHP toh. Iya. Dan kami pun sudah masukkan nomor batch-nya.
Sudah ada belum di situ DHP? Jadi Bapak Ibu nomor batch-nya dihiraukan dulu, terkecuali di situ belum ada DHP. Yang dimasukkan adalah kuantitasnya saja, ya. Jumlahnya yang dimasukkan. Oke. Iya, maksudnya nggak, memang tidak ada batch ketika permintaan tidak merasa 90 masih kebanyakan nih, karena kan yang tahu walaupun bisa dicek di Smile, ternyata menurut farmasi ini 90 harus dibagi rata untuk sisa puskesmasnya. Ini bisa diklik ini, batalkan alokasi, kemudian dikirimkan, nanti stoknya kembali ke tertunda, nanti bisa diklik konfirmasi ulang oleh oleh tim yang confirm. Misalnya sudah tadi alur yang ideal adalah ketika puskesmas datang masuk ke grup, ke ruang program setujui atau apa, ke farmasi oh harus dibagi dua. Nah ini ada alurnya bisa dibawa di Dinkes provinsi, bisa ada seperti itu. Ini memang khusus Dinkes. Jadi teman-teman puskesmas misalnya dikasihnya cuma 90 atau 80 memang yang sudah dikonfirmasi oleh orang program seperti itu. Ini untuk memudahkan, jadi tingkat komunikasinya pun hanya di Dinkes gitu. Puskesmas hanya melihat secara keseluruhan. Karena ini 90, kemudian kirim ya. Lalu nah ini alur ditunda, dikonfirmasi, dialokasikan pun juga tertime, misalnya buat pesanan 13.13 dikonfirmasinya 13.49, kemudian dikirimnya 13.49. Nah di aplikasi Smile dari proses ini kita bisa menghitung baik statusnya itu, baik waktunya bisa kita hitung di manakah yang membuat itu menjadi ada membutuhkan waktu. Misal dari proses membuat pesanan dikonfirmasi handset 3 jam, oh artinya proses di program 3 jam. Kemudian dari dikonfirmasi dialokasikan juga ada prosesnya, kemudian dialokasikan dikirim, ini biasanya di puskesmas. Nah salah satu kendala memang ketika penerimaan ini ya, jadi memang ada yang lama, bisa sehari atau 2 hari, memang dikembalikan lagi ketika kegiatannya padat atau tidak. Jadi setiap status ini memiliki data yang bisa kita analisa menjadi kendala. Seperti itu aja sih sama dari saya. Baik. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Smile ini fleksibel, dapat monitoring semua bidang ya, baik farmasi ataupun malaria. Tadi yang sudah disimulasikan oleh Mas Pev. Ketika farmasi salah mengirimkan, dia bisa membatalkan alokasinya karena konfirmasi dari malaria misalkan dikurangi jumlahnya. Di Smile juga tadi sudah tercover. Itu intinya ya. Jadi Smile ini mengikuti alur yang sudah ada di Bapak Ibu semua. Oke. Nah, sekarang kembali lagi, siapa yang belum terima pesanan dari Dinas Kesehatan? Ada? Belum masuk atau memang tertunda, masih tertunda? Puskesmas apa? Rera Dumpi. Rera Dumpi. Rera Dumpi. Dumpi. Rera Dumpi sebentar akan sama Dawai. Ya. Cuma 2 saja toh? Menawi lagi. Rera Dumpi, Dawai, Menawi. Melakukan pengeluaran, saya tanya sekali lagi, sudah melakukan penerimaan semua atau belum? Yakin? Yakin belum? Yakin sudah. Sip. Nah, sekarang kita melakukan pengeluaran. Melakukan pengeluaran, silakan teman-teman semua lakukan pengeluaran sesuai dengan perintah di atas. DHP sebanyak 90 yang dikeluarkan. Kemudian kalau ada Primaquin, Artesunate, Doxycycline, dan RDT kalau ada. Ya, kalau tidak ada lewatkan, yang ada saja yang depan silakan keluarkan. Masuk di menu inventaris, pilih pengeluaran. Ya. Masuk di menu inventaris, pilih pengeluaran. Ya.
Silakan lihat salah satu ataupun salah dua material yang ada di depan ini. Tapi di stop, Ismail masih ada toh? Untuk mengeluarkannya, kita masuk di menu pembuangan. Coba kita sama-sama masuk di menu inventaris, kemudian pilih pembuangan. Semua sudah masuk di menu inventaris? Sudah. Sudah. Masuk di menu pembuangan. Sebagai contoh, karena ada obat yang expired DHP yaitu 9 tablet. Misalkan ya, 1 dos itu. Nah, 1 dos 9 tablet. Silakan yang 9 tablet itu dibuang. Kalau alasannya, nantinya pilih alasan. Kalau yang ED pilih expired, kalau yang rusak pilih rusak. Expire aja, nggak ada luar sana. Expire. Ceritanya expire ya. Expired saja. Ya, silakan ulasan, kemudian kirimkan. Sudah. Luar biasa nih, yang paling depan memang terdepan sudah. Itu lebih enak, Mas. Langkah selanjutnya apa? Jadi di screenshot aja, ditanyain, Mas ini kelanjutannya apa? Nah, itu lebih nyaman kita. Biasanya sih kalau ada mau nanya-nanya kayak gitu, atau ada transaksi yang gagal warna merah atau apa, itu bisa ditanyakan seperti itu. Siap toh? Siap saja. Oke. Kita benar tidak stoknya antara PC dan Ismail. Ya. Oke, sudah semua nih. Pemesanan, kemudian melakukan penerimaan, dan yang terakhir melakukan pengeluaran. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum kita eksekusi yang real nih. Nanti itu tingkatannya dari mulai dinas provinsi ataupun Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi nanti kita fokusnya ke malaria rutin ya. Seperti itu. Terima kasih RSUD. Tapi nanti saya mau tanya. Perdaki itu, Perdaki daerah mengambil ataupun dapat barangnya, dapat DHP-nya dari Perdaki pusat tanpa melalui Kementerian Kesehatan. Nah, ketika itu tidak melalui Kementerian Kesehatan, di Ismail kita tidak bisa masukkan. Jadi yang Perdaki itu karena sifatnya juga bisa sementara, nantinya kan diambil oleh JMD dari Perdaki lagi toh. Kita abaikan saja karena itu kalau obatnya kan tidak ada dari Perdaki ya, hanya BMHP saja, RDT saja toh. Nah, jadi yang dari Perdaki tidak perlu dimasukkan di Ismail, tidak masuk di Ismail. Benar. Ya, yang diterima saja dari dinas kesehatan saja, betul. Ya. Obat dan BMHP malaria yang dari dinas kesehatan silakan nanti diterima ataupun dimasukkan stoknya sebagai stok awal. RSUD bisa beli. Begitu ya. Itu sementara yang dapat ini. Nanti ke depan apabila ada permintaan dari Kementerian Kesehatan bahwa Perdaki harus dimasukkan di Ismail, karena Perdaki juga nanti mengirim ke Kementerian Kesehatan, kita akan menyesuaikan ya. Jadi untuk sementara karena dari KPI seperti itu, kita coba yang Perdaki tidak, untuk sementara ini tidak usah dimasukkan dulu di Ismail. Tidak ini kayak tadi ini dari lab mintanya blood lancet atau kayak ada NB, kita akan tambahkan sebagai daftar pelanggan itu. Jadi mengeluarkannya langsung ke daftar pelanggan yang kampung itu. Tetapi kalau pengeluarannya ke apotek puskesmas, itu dalam dulu. Biasa kan teman-teman dorong turun ke kampung dari Perdaki nih, pemeriksaan terus obatnya dong datang minta dengan dong punya RDT, itu kasih tunjuk untuk RDT-nya ini ada positif malaria. Terus kita kasih karena ada penanggung jawab kadir gitu, apakah masuk di gedung atau di
pustu. Dia pengeluarannya di mana? Iya, pengeluarannya di kasih ke gedung atau keluar. Nah, saya tanya pengeluaran yang JMD itu pengeluarannya di mana dia? Apakah di puskesmas pustu atau posyandu? Di kampung tertentu. Di kampung tertentu. Pencatatannya juga seperti itu, Pak. Kita akan biasanya kan temannya di sana Misal gitu. pelaporannya misalnya ada pemakaian untuk JMD, tulisannya untuk JMD gitu. Tidak. Dari teman, maksudnya teman kader orang begitu datang minta begitu. Misal kader ini datang. Ini diskusi ya, saya Ya, kurang. kita diskusi ya, agar nanti kita mengakomodir Betul. yang dibutuhkan oleh teman-teman, Pak. Ya. Kalau di imunisasi kan ada namanya bidan desa ya Pak, atau bidan praktek mandiri. Seperti jadi dia ada praktek mandiri, itu puskesmas bisa menyerahkan ke bidan praktek mandiri tersebut yang satu wilayah. Nah untuk JMD ini, apakah dia itu sebagai perpanjangan tangan dari suspek malaria, atau orang yang suspek tadi ikut mengambil ke puskesmas seperti itu, atau memang menyerahkan ke JMD tersebut? Perpanjang tangan gitu. Perpanjangan tangan. Kader di sini dilatih untuk menyerahkan obat begitu. Oh, oke. Menyerahkan obat. Nah, saya mengikuti aja. Kalau catatan manualnya itu tujuan pemakaiannya untuk posyandu yang JMD itu tinggal, atau nama JMD-nya kita ngikutin aja Pak. Nama itu bisa kita sesuaikan. Misalnya saya nyamannya nama JMD-nya atau JMD desa siapa, ya kita akan masukkan Ke dalam aplikasi. Betul. Atau nama posyandunya, ya kita akan input posyandunya. Kami kembalikan lagi, nyamannya mencatat sebagai laporan pemakaiannya untuk siapa, JMD kah, posyandu kah, atau dalam gedung, itu kami serahkan kembali gitu. Tapi kita tinggal menyesuaikan aja. Nama JMD-nya boleh, nama posyandunya boleh, seperti itu. Teman-teman ada atau Bapak Ibu semua yang mau diskusi atau mau ngasih masukan, boleh silakan. Itulah yang kita beri kewenangan untuk memberikan obat, karena nanti kalau hasil pemeriksaan kader yang tadi positif dengan pengeluaran obat, memang tetap kami masukkan ke puskesmas, diinput oleh petugas di puskesmas hasil temuan itu dengan pemakaian obat. Kalau tadi kan misalnya dalam gedung gitu, atau jadi kan kalau kami di Smile itu mudahnya gini, fisik itu ngikutin kemana pelaporannya, apakah ke pustu kita laporkan sebagai pustu, atau ke JMD kita laporkan sebagai JMD, ataupun kita laporkan sebagai dalam gedung gitu. Tapi kalau misalnya ada kebijakan kan JMD tidak boleh menyimpan atau menyerahkan obat, ya lebih sebaiknya ke pustu atau dalam gedung, ataupun ke nama posyandunya aja gitu. Seperti itu aja sih kalau dari saya tambah. Ya mungkin itu dari kami, karena kan kita tahu nih obat malaria ini kan efeknya besar, jadi kita tidak anjurkan itu kader memberikan. Dia hanya boleh membawa hasil dan sesuai dengan temuan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih masukan dari teman-teman semua. Jadi mungkin kita perlu kesepakatan saja, karena di awal kebijakan yang disampaikan oleh Pak Anies juga bahwa kader malaria itu tidak diperbolehkan mengelola obat dan menyimpan obat, toh. Nah, jadi ketika ada JMD mengantarkan pasien ke puskesmas, kemudian pasien tersebut diberikan obat, berarti kalau dari Smile itu masuknya ke pengeluaran dalam gedung. Itu mungkin Mas Febi ya. Terkecuali di tempat lain ada JMD yang menyimpan obat, kemudian kita bisa menambahkan JMD tersebut sebagai pelanggan puskesmas. Jadi puskesmas mengeluarkan ke JMD, begitu. Jadi kita fleksibel mengikuti kearifan lokal yang ada, mengikuti kebijakan di daerah Serui ini, gitu ya. Nah, nanti misalkan tahun 2024 karena beda lagi pemimpin, kebijakannya juga beda, JMD bisa menyimpan obat, JMD bisa menyuntik juga, itu kan lain lagi ceritanya, toh. Nanti Bapak Ibu dapat memberikan informasi kepada kita sambil kita berjalan. Oke, setuju ya? Nah, sekarang Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit. Sesi yang paling terakhir adalah kita lupakan sejenak untuk Smile training malaria, ya. Kita lupakan aplikasinya,
Tapi kalau untuk mau latihan jangan di-uninstall dulu, jangan dihapus dulu itu untuk latihan. Nah, setelah terlupakan, bayangkan itu dilupakan dulu. Sudah terlupakan? Belum bisa lupa. Lupakan dulu. Belum bisa lupa. Setelah itu dalam hitungan ketiga kerjakan atau piloting sekarang. Baik, saya mulai. Apa layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya. Ya, jadi saya mulai dengan komitmen dari Bapak Menteri Kesehatan terkait dengan transformasi sistem kesehatan nasional. Jadi ada 6 pilar ya. Mungkin Bapak Ibu sudah berkali-kali melihat visi misi ini dan pilar-pilar transformasi layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan, transformasi ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Nah, kami di Digital Transformation Office yang dibentuk pada tahun 2021 lalu mendukung pilar-pilar ini untuk melakukan transformasi digital. Jadi kita ingin melakukan integrasi semua data kesehatan baik di layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan. Jadi ketahanan kesehatan di sini termasuk peningkatan ketahanan sektor farmasi dan alat-alat kesehatan, kemudian penguatan surveillance, kemudian pembiayaan kesehatan dan SDM kesehatan seperti itu. Jadi mungkin sedikit background itu awalnya terbentuk Digital Transformation Office ya. Seperti itu. Kemudian ini sedikit konteks terkait dengan tantangan data dan sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu terdiri dari banyak ya. Jadi 270 juta masyarakat Indonesia di beberapa pulau besar dan ribuan pulau kecil. Kemudian ada 60.000 fasilitas kesehatan yang setiap hari memproduksi data kesehatan baik digital maupun kertas. Kemudian scattered-nya atau tersebarnya data-data kesehatan itu di 400 lebih aplikasi kesehatan milik pemerintah pusat dan daerah. Ini aplikasi kesehatan saja, Bapak Ibu. Jadi ini mengakibatkan beban bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelaporan karena terlalu banyak aplikasi yang harus diisi dan aplikasi yang berbeda dengan bentuk informasi yang sebenarnya sama gitu. Mungkin ada basic informasi yang kita ulang lagi mulai dari nama, kemudian jenis penyakit, kemudian obatnya, kemudian di aplikasi dengan program yang berbeda kita masukkan lagi data-datanya seperti itu. Jadi data-datanya itu sangat memberikan beban yang banyak kepada tenaga kesehatan di vaskes-vaskes di daerah. Nah, kemudian data juga tidak standar dan tidak terintegrasi. Yang satu pakai kode AB, kemudian aplikasi yang satu pakai kode CD. Kemudian ketika kita satukan itu akan sangat sulit karena perbedaan standar tersebut. Jadi agak sulit untuk melakukan integrasi atau menggabungkan data untuk menganalisa data-data kesehatan. Nah, beberapa data yang sama itu dikumpulkan di sistem atau aplikasi yang berbeda-beda dan karena data yang tidak terstandar dan tidak terintegrasi maka sulit dilakukan interoperabilitas data kesehatan nasional gitu. Jadi data dari kabupaten A, dari puskesmas A, puskesmas B untuk diagregat di dalam satu data kabupaten itu akan sangat susah kalau standar data atau kodeannya itu sendiri-sendiri. Yang ada di Indonesia yaitu memiliki rekam medis kesehatan yang tidak terputus mulai dari kesehatan dalam kandungan, kemudian perkembangan bayi, kesehatan anak, remaja, kemudian dewasa sampai usia lanjut sampai kritis gitu. Jadi satu rekam medis saja untuk semua tahapan kehidupan seperti itu. Visinya seperti visinya akan dijadikan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah,
Di sini Satu Sehat hadir. Jadi Satu Sehat ini adalah platform penghubung ekosistem data kesehatan. Jadi platform ini yang akan menghubungkan dan memberdayakan seluruh ekosistem sistem kesehatan serta penggunanya atau masyarakat. Jadi kita akan menggabungkan semua sumber data dari fasilitas kesehatan, baik dari puskesmas, klinik, kemudian praktik mandiri, rumah sakit, laboratorium, dan apotik. Kemudian dari industri kesehatan juga kita gabungkan dari laboratorium, perusahaan asuransi, startup kesehatan seperti Halodoc, Halodokter, dan lain-lain. Kita integrasikan dalam satu platform, kemudian kita akan manfaatkan data-data tersebut yang akan dianalisa sesuai dengan kebutuhan dari pasien atau usernya nanti ke dalam Satu Sehat Mobile. Kalau Bapak Ibu selalu mendengar Peduli Lindungi, nah Peduli Lindungi inilah yang akan diubah menjadi aplikasi yang bisa digunakan masyarakat Indonesia, berubah namanya menjadi Satu Sehat Mobile yang kedepannya nanti akan dijadikan personal health record. Jadi record dari Bapak Ibu itu sebagai user itu akan individual gitu ya. Jadi sesuai dengan rekam medis Bapak Ibu sekalian. Kemudian di situ nanti juga ada health education atau kesehatan, promosi kesehatan, dan integrasi dengan wearable devices atau seperti jam tangan apa namanya Apple atau Samsung, jadi smartwatch yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah itu untuk masyarakatnya. Kemudian untuk pemerintahnya itu nanti akan bisa monitoring. Jadi ini cita-cita yang optimis, tapi kita sama-sama menuju ke sana, sama-sama melakukan integrasi untuk membantu pemerintah untuk memonitoring data-data berbasis evidence, kebijakan berbasis data melalui Satu Sehat dashboard gitu ya. Jadi untuk masyarakat menikmati rekam medis elektronik sesuai dengan keadaannya masing-masing, dan untuk pemerintah itu bisa memonitoring nantinya dan secara agregat, secara nasional untuk mengambil kebijakan berbasis data. Nah, untuk sumber-sumber data dan pemanfaatan data ini yang perlu dilakukan adalah melakukan standarisasi dan menyediakan master data kesehatan. Nah, standarisasi data kesehatan kita ambil dari berbagai sumber. Kita menggunakan ICD-10 untuk standar diagnosis, untuk ICD-9 terkait dengan standar penamaan dan prosedur tindakan medis, SNOMED City untuk standar penamaan atau istilah klinis, kemudian LOING untuk standar penamaan uji laboratorium, kemudian data layanan. Kemudian ini adalah regulasi terkait dengan Satu Sehat. Sudah ada PMK rekam medis, PMK Satu Data Kesehatan, dan regulasi-regulasi lainnya. Nah, ini mungkin secara detail ya, standarisasi untuk data kesehatan itu seperti apa. Jadi tadi untuk Master Pasien Index itu adalah produk data yang didesain khusus sebagai standar data pasien yang tervalidasi oleh Dukcapil. Jadi nanti untuk penggunaan Satu Sehat Mobile atau yang kemarin kita sebut Peduli Lindungi itu kan harus ada standar data untuk pasiennya. Nah, kita integrasikan data-data dari Dukcapil. Kemudian ada data Fasiankes, jadi ini kita sebut Master Sarana Index. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah standar data fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari 35 jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada data nakes atau Master Nakes Index. Jadi untuk data nakes ini didesain khusus sebagai standar data indeks tenaga kesehatan yang digabungkan dari berbagai sumber seperti STR, SIP, dan lain-lain. Kemudian ini ya yang mungkin akan saya jelaskan lebih detail nanti, kamus farmasi dan alat-alat kesehatan. Jadi untuk ini kita mengambil dan melakukan standarisasi sesuai dengan referensi dari WHO, BPOM, dan LKPP terkait dengan semua produk obat dan alat-alat kesehatan. Jadi nantinya ketika datanya sudah masuk nih di dalam kamus,
Bapak Ibu sekalian bisa melakukan mapping data untuk semua obat dan alat-alat kesehatan berdasarkan kodifikasi dari sini. Jadi nanti ketika kita mau menghitung nih jumlah paracetamol atau jumlah obat malaria untuk merek A, obat malaria untuk merek B di seluruh Indonesia, di setiap provinsi, di setiap kabupaten itu bisa secara agregat kalau data individunya sudah termapping semua. Kemudian ini juga ada data pembiayaan, jadi ini didesain sebagai master data pembiayaan yang dapat digunakan oleh seluruh fasilitas kesehatan dan dijadikan standar untuk penyusunan format biaya untuk pelayanan dan tindakan dan data layanan. Jadi data yang didesain sebagai master data layanan untuk seluruh fasilitas kesehatan dan dapat dijadikan sebagai standar pengkodean layanan. Nah, kita akan bahas lebih detail terkait dengan strategi transformasi digital pada farmasi dan apa sih dalam melakukan interoperabilitas data farmasi dan alat-alat kesehatan. Jadi pertama karena sulitnya analisa data obat dan alkes secara akurat karena kode yang itu tadi. Jadi ada yang menggunakan kode AB untuk paracetamol 500 mg tablet. Terus dengan penamaan yang sama di puskesmas lain menggunakan kode CD gitu. Jadi agak susah nanti menggabungkan datanya. Untuk melakukan analisa pun menyulitkan karena pengkodeannya itu tidak standar. Kemudian belajar dari COVID-19 kemarin terjadi kelangkaan obat dan alat-alat kesehatan ya. Jadi dampaknya yang paling dirasakan adalah supply dan demand itu demandnya meningkat tapi supply-nya tidak termapping secara baik seperti itu. Kemudian belum adanya standarisasi dalam melakukan mapping data farmasi dan alat-alat kesehatan sehingga menimbulkan kendala pada integrasi kebutuhan supply chain produk farmasi dan alat-alat kesehatan. Nah, dari tantangan tersebut kita propose dua solusi, yaitu dibutuhkan adanya platform dalam dibutuhkan platform untuk dapat mengintegrasikan dan menstandarisasi berbagai data farmasi dan alat-alat kesehatan. Pertama, kita melakukan proses standarisasi dulu di dalam kamus farmasi dan alat-alat kesehatan. Jadi, kamus ini memuat kode unik produk farmasi dan alat-alat kesehatan sehingga dapat digunakan dan diintegrasikan pada semua sistem yang digunakan oleh pelaku industri kesehatan. Bapak Ibu bisa akses juga secara publik karena web KFA browser ini bisa diakses secara publik untuk melihat. Jadi isinya seperti kamus biasa ya. Jadi kalau kita lihat kan kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris, di situ kan ada arti. Kemudian ini sedikit lebih detail saja. Jadi misalnya alat suntik tanpa jarum seperti itu. Nanti kodenya apa, tipenya apa, kemudian kelas risikonya seperti apa untuk alat-alat kesehatan itu juga sudah termapping di sini. Kemudian kalau kita lihat lagi lebih detail variannya, mereknya itu ada apa saja untuk alat suntik tanpa jarum seperti itu. Jadi untuk yang web browser ini dapat diakses secara publik, kemudian dapat menampilkan obat-obat berdasarkan zat aktif dan alat-alat kesehatan berdasarkan material, kemudian obat-obatnya berdasarkan ATCDDD, kemudian berdasarkan merek juga bisa dilihat seperti itu, dan secara detail juga bisa melihat harga ya dari alat-alat kesehatan dan obat berdasarkan kemasan. Ini alur bisnis. Harapannya nanti kamus farmasi dan alat-alat kesehatan ini digunakan mulai dari penyedia, mulai dari pedagang besar farmasi dan industri farmasi pada proses pengadaan sampai di proses riset dan peracikan digunakan oleh dokter umum dan apotek
di berbagai vaskes, rumah sakit, puskesmas, dan pasienkes lainnya sampai ke proses pembayaran. Karena kamus farmasi dan alat-alat kesehatan ini akan memberikan kode unik untuk setiap produk farmasi, setiap obat, bahan baku obat, dan alat-alat kesehatan. Jadi referensinya ini dari berbagai lembaga ya atau instansi sehingga dapat meningkatkan interoperabilitas data dari satu sistem ke sistem lainnya. Kalau yang ini saya mungkin copy tapi cuma berdua ya di sini di Zoom ya. Nanti Bapak Ibu bisa akses ini ya. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi nanti tampilan KFA browsernya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya paracetamol 500 mg. Nanti ada yang generik, kemudian nanti ada yang berdasarkan mereknya dan produsennya, terus buatan lokal atau impor seperti itu. Terus kita juga bisa lihat informasi produk obatnya berdasarkan kemasan gitu ya. Jadi paracetamol 500 mg tablet, blister isi 10 atau dus isi 100 dan perkiraan harganya seperti apa. Jadi untuk konsep kamus farmasi ini mungkin agak teknis, tapi saya jelaskan saja. Konsep kamus farmasi dan alat kesehatan itu mengidentifikasi secara unik ya setiap obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan oleh lembaga atau instansi secara spesifik. Kemudian juga meningkatkan interoperabilitas data dari satu sistem ke sistem lainnya dengan satu kode unik, satu sehat. Jadi ini kode yang akan digunakan secara nasional seperti itu. Jadi mengkomunikasikan secara jelas dan tepat untuk semua informasi terkait dengan obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan dengan istilah yang sama dan memungkinkan expense filtering. Jadi ketika institusi yang satu dengan institusi yang lainnya memiliki point of view yang berbeda dalam melakukan analisa data itu juga bisa gitu. Jadi saya mau lihat berdasarkan kemasannya, saya mau analisa berdasarkan mereknya, itu juga bisa. Jadi ada expense filtering untuk ini, untuk kamus farmasinya. Pada saat kami melakukan development untuk kamus farmasi dan alat-alat kesehatannya, jadi ada peraturan kepala BPOM nomor 24 tahun 2017 pasal 1 terkait dengan istilah yang digunakan pada kriteria dan tata laksana registrasi obat. Kemudian peraturan BPOM lampiran 3 sebagai istilah bentuk sediaan dan golongan obat. Kemudian ada ATCDD WHO, kemudian terminologi RX norm, kemudian ada UCUM dan CPX NCIRD untuk vaksin seperti itu. Kemudian ini agak teknis lagi, tapi sepertinya akan terkait dengan pengkodean obat-obat malaria ya. Jadi pada saat kita melakukan proses standarisasi dan mapping di kamus farmasi dan alat-alat kesehatan, kita refer dari model ini. Jadi format kode obat satu sehat itu ada 4 ya. Ada bahan zat aktif dengan format kode 91, kemudian ada produk obat virtual 92, obat aktual 93, dan produk obat aktual dan kemasan 94. Jadi 2 digit prefix dan 6 digit nomor urut. Kalau nomor urutnya ya ini secara otomatis aja muncul di sistem. Tapi kita perlu paham kalau 91 itu bahan zat aktifnya. Jadi bahan zat aktif misalnya paracetamol, berarti itu kan bahan zat aktifnya. Kemudian untuk kode 92 kita turunkan nih paracetamol itu ada apa aja gitu kan. Jadi itu pakai kode 92. 92 itu kayak generiknya. Nah, kalau produk template-nya 92 itu ada paracetamol 500 mg tablet. Jadi ada zat aktif, kemudian ada kekuatan, kemudian ada bentuk sediaan. Nah, atribut yang melekat kita juga masukkan. Jadi nanti pada saat melakukan standarisasi kita juga masukkan informasi ini. Ada zat aktif dan kekuatan, golongan obat, bentuk sediaan, prasterati, rute pemberian obat, dan dosis harian. Jadi nanti kita bisa menganalisa berdasarkan ini kalau datanya lengkap. Jadi pada saat sekarang
sekarang kita sudah melakukan penginputan data obat sebanyak 14.000 produk obat dibantu oleh industri farmasi. Jadi masing-masing industri farmasi itu memasukkan datanya ke kamus farmasi dan alat-alat kesehatan berdasarkan informasi atribut ini, dan atribut ini gitu. Jadi dan ada atribut-atribut lainnya seperti harga, kemudian deskripsi obat, itu semua dimasukkan oleh industri-industri farmasi. Kemudian dari tim Prodispar itu membantu untuk mengontrol kualitas datanya seperti apa, seperti itu. Jadi saya kembali untuk menjelaskan yang kode 92 tadi ya, zat aktif, kekuatan, kemudian ada satuannya yang mg dan bentuk sediaan tablet. Nah, kita turunkan lagi ke dalam produk varian kode 93 ini. Nah, kalau kode 93 itu sudah dengan mereknya. Jadi paracetamol 500 mg tablet, merek apa? Oh, merek Panadol, merek B, merek C gitu ya. Jadi industri farmasi itu juga menginput merek jualnya, produsen, label pada kemasan, eksipien, dan harga eceran tertinggi. Tapi yang ditampilkan untuk 93 penamaannya itu sampai merek saja, seperti itu. Yang ini tetap perlu dilengkapi. Nah, dari 93 atau produk varian ini kemudian diturunkan lagi. Oh, Panadol ini banyak nih kemasannya. Jadi kita turunkan lagi paracetamol 500 mg tablet merek Panadol, itu kemasannya ada 1 blister 10 kaplet, ada yang 1 dus 100 kaplet misalnya, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk model dari obat, mulai dari bahan zat aktif kode 92, kemudian generik kode 9, bahan zat aktif kode 91, kemudian generik kode 92 yang sampai bentuk sediaan. Nah, terus diturunkan lagi ke merek yang sampai Panadol itu kode 93, sampai kemasan itu kodenya 94, seperti itu. Jadi begini cara kita cara kita melakukan standarisasi di obat di kamus farmasi dan alat-alat kesehatan, sehingga nanti muncul di web browser yang bisa diakses oleh publik, itu datanya sudah rapi gitu ya. Nah, ini yang akan digunakan secara internal oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan analisa nantinya, mulai dari ketersediaan obat-obat di setiap daerah itu seperti apa, demand-nya yang paling tinggi itu di mana, supply-nya yang paling tinggi itu di mana, kemudian nanti juga bisa untuk interoperabilitas dalam mendukung supply chain atau sistem distribusi farmasi dan alat-alat kesehatan di Indonesia. Logistik menggunakan standarisasi kamus farmasi dan alat kesehatan. Jadi Satu Sehat platform yang tadi yang banyak banget gambarnya, yang banyak banget panah-panahnya itu sudah dilakukan piloting di beberapa rumah sakit untuk rekam medis elektronik. Jadi untuk sistem informasi pelayanan itu sudah dilakukan piloting dengan use case, beberapa use case Bapak Ibu. Salah satunya use case medication atau presepan. Nah, itu untuk sistem pelayanannya. Nah, untuk logistiknya sendiri ini sedang dalam tahap inisiasi atau desain program yang dinamakan Satu Sehat Logistik. Nah, platform Satu Sehat Logistik ini bertujuan untuk memastikan integrasi data dari seluruh ekosistem kesehatan itu bisa tersambung, khususnya di bidang farmasi dan alat-alat kesehatan. Jadi kalau di Satu Sehat MME ini programnya, kita mendukung programnya dengan push logistiknya, seperti itu. Jadi kita memastikan ketersediaan dan distribusi obat dan alat-alat kesehatan secara nasional dari program yang akan desain dengan nama Satu Sehat Logistik. Tujuannya adalah untuk pengelolaan supply chain farmasi dan alat-alat kesehatan secara nasional dari hulu ke hilir itu dapat menjadi efektif dan efisien dan selaras dengan regulasi yang ada. Dan kita mau bahwa analisa yang kita lakukan selama ini itu bisa akurat untuk kebutuhan obat, bahan baku obat, alat-alat kesehatan secara nasional, sehingga nanti pengambilan keputusannya itu berdasarkan data
Dan deteksi dini ketika nanti ada wabah lagi, itu kan nanti akan ada peningkatan kebutuhan obat dan alat-alat kesehatan. Jadi kita bisa mendeteksi secara dini dengan data-data yang akurat di daerah mana yang supply dan demand-nya itu sangat tinggi. Seperti ini gambaran desain untuk platform Satu Sehat Logistik. Kami sedang ada 2 master data yang dibutuhkan. Tadi kan saya sudah jelaskan ada 6 master data ya Bapak Ibu, master data pasien, nakes, kamus farmasi, sarana dan lain-lain. Nah, dalam Satu Sehat Logistik ini kami membutuhkan master data farmasi dan alat-alat kesehatan dan juga master data sarana. Jadi ini dibutuhkan dalam melakukan distribusi farmasi dan alat-alat kesehatan. Jadi kita butuh nih kodenya, rumah sakit A, B, C itu kodenya apa aja. Terus paracetamol A, B, C itu kodenya apa aja. Itu kita lakukan standarisasi di master data farmasi dan alat-alat kesehatan dan master data sarana pusdatin. Oke, kita mulai dari hulu dulu. Hulu itu ada sistem monitoring belanja Kemenkes. Jadi proses belanja dan pengeluaran Kementerian Kesehatan untuk farmasi dan alat-alat kesehatan itu sudah ada sistemnya yang didesain dan didevelop oleh Tripal Malpes DPO, namanya sistem monitoring belanja Kemenkes. Jadi ini sudah terintegrasi nih dengan sistem Satu Sehat Logistik seperti itu. Nah, sekarang kita juga sedang piloting Bapak Ibu dari sistem yang hulu ya. Jadi ini hulunya dulu dengan sistem internal industri farmasi. Jadi kami ingin melihat aliran data dari sistem internal industri farmasi itu ngalir nggak sih ke Satu Sehat Logistik gitu. Jadi kita bisa menganalisa datanya, data secara distribusi dan transaksi dari industri farmasi itu seperti apa. Nah ini sistem hulunya. Jadi proses pengadaan, pembiayaan, belanja farmasi dan alat kesehatan semuanya ada di sistem distribusi di hulu. Nah nanti untuk sistem hilirnya kita akan integrasikan lagi nih dengan beberapa aplikasi, terutama Smile, karena Smile ini yang akan menyambungkan dengan sistem layanan yang ada di daerah seperti itu. Jadi sistem-sistem termasuk ASIK, Sismol, SIHA, SITB itu nanti akan disambungkan dengan Smile kemudian akan mengirimkan datanya untuk dianalisa secara nasional di platform Satu Sehat Logistik. Kemudian ini dalam jangka panjang juga akan dilakukan integrasi ASPAK, e-report, PBF dan IF dan untuk jalur yang swasta seperti itu. Jadi ini memang dari hulu ke hilir akan disambungkan dengan platform ya, bukan aplikasi tapi platform Satu Sehat Logistik. Jadi kalau aplikasi itu kan tempat Bapak Ibu melakukan input gitu ya. Jadi tidak ada aplikasi baru, kita hanya akan menarik data-datanya gitu. Jadi nanti kalau Smile ini sudah ada data terkait dengan data logistik, farmasi dan alat-alat kesehatan, kita tinggal melakukan integrasi saja untuk menganalisa gitu. Jadi perjalanan obat dari hulu ke hilir, pusat ke daerah itu seperti apa, itu akan dilakukan analisanya di platform ini untuk monitoring stok obat dan BMHP secara nasional. Ini gambar secara simpelnya. Ini simpelnya. Nah, gambar belit-belitnya itu seperti ini. Jadi secara sistem seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu mengerti. Ini cuma saya sampaikan saja bahwa apa yang terjadi di belakang layar itu kita menyambungkan sistem atau aplikasi-aplikasi yang existing sekarang kita sambungkan. Jadi kita tidak bikin aplikasi baru, kita hanya mengambil data dari semua aplikasi yang ada di proses perencanaan, pengadaan produk, pembelian, distribusi, dan proses pelayanan. Jadi pemakaian, pembuangan, pelaporan itu semuanya kita sambungkan saja. Jadi di Kementerian Kesehatan itu ada aplikasi ini untuk proses perencanaannya, kemudian kita sambungkan ke LKPP katalog. Jadi ini kita sudah dapat datanya ya dari sistem monitoring belanja Kementerian Kesehatan. Kemudian dari data-data ini kita standarisasi data produk
farmasi dan alat-alat kesehatannya agar semuanya terstandar, semuanya pakai kode yang sama. Kemudian kita tarik lagi ke LKPPI purchasing, dan nanti kan IFPBF akan menerima pesanan. Nah, pada proses penerimaan pesanan pengiriman barang ini yang kita piloting nih, yang ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu untuk jalur hilirnya kita integrasikan dengan aplikasi Smile. Kemudian nanti aplikasi Smile lah yang akan melakukan integrasi dengan sistem pelayanan yang ada di daerah gitu ya. Nah, untuk yang ini adalah rencana jangka panjangnya. Untuk yang ini untuk jalur Kemenkes ya. Nah, kalau untuk retail dan Vaskes sama prosesnya. Untuk pengiriman barang juga akan diintegrasikan dengan BIN atau Kartu Sehat Logistik. Kemudian implementasi sampai mana? Jadi proyek-proyek yang saat ini mengimplementasikan atau menggunakan KFA itu ada proyek e-resep. Jadi proyek e-resep ini adalah salah satu bagian dari piloting dari Satu Sehat rekam medis elektronik, di mana kita bisa melihat dan monitoring data-data peresepan di rumah sakit yang mengikuti pilot project ini. Jadi apa saja yang diresepkan, kemudian saya sudah monitoring. Kemudian sekarang juga sedang melakukan piloting untuk Satu Sehat obat kanker. Jadi Bapak Menteri kemarin meminta arahan Bapak Menteri itu ada satu page di dalam Satu Sehat Mobile atau Peduli Lindungi yang memberikan akses informasi kepada publik terkait dengan ketersediaan obat-obat kanker di rumah sakit. Jadi kita juga mulai piloting dan mungkin Bapak Ibu bisa melihat banner Satu Sehat obat kanker di Satu Sehat Mobile-nya. Dan sama dengan Satu Sehat obat kanker, kita scaling up ke jantung. Per Juni ini sistemnya sekarang sudah disiapkan dan tagging. Jadi karena data-data obat yang terregistrasi di BPOM itu sudah 97% masuk di kamus farmasi dan alat-alat kesehatan kita. Jadi kita tinggal tagging nih, yang mana nih obat kanker, yang mana yang jantung. Nah, setelah itu ketika sudah di tagging nanti muncul nih di aplikasi Satu Sehat Mobile untuk bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian ini Satu Sehat Medication Vaskes dan Dinkes juga sudah jalan. Nah, ini yang tadi ada integrasi yang untuk Satu Sehat Logistik yang di sistem hulunya akan disambungkan. Itu sudah pilot project dengan beberapa industri farmasi dan pedagang besar farmasi. Dan sekarang sedang proses integrasi Satu Sehat Logistik dengan Smile untuk aliran data hilirnya. Kemudian kita juga sudah rutin menarik data dari LKPP untuk monitoring belanja dan pengeluaran farmasi dan alat kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Paparan saya, mungkin saya lihat sedikit ilustrasikannya untuk kamus obat, kamus farmasi dan alat kesehatan. Bapak Ibu bisa akses di sini ya, dto.kemenkes.go.id, HFA /data browser. Nah, kalau mau cari obat misalnya paracetamol, saya mulai dulu deh dari awal. Jadi saya masuk ke sini pakai bahasa Indonesia, terus saya cek paracetamol. Yang saya hafal cuma paracetamol, jadi saya bukan apoteker. Ya, internetnya loading. Oke. Nah, muncul ya paracetamol. Nah, paracetamol misalnya ini karena pencariannya tidak sensitif, jadi akan muncul juga data-data yang sekiranya mendekati tulisan paracetamol. Tapi kita fokus ke paracetamol. Kan kodenya 91. Nah, kalau diturunkan lagi ke nama generik atau template-nya, ada nih banyak paracetamol 60 mg 0,6 ml drops. Kemudian paracetamol 200 mg 5 ml sirup. Terus paracetamol lain-lain gitu ya, banyak. Kita bisa lihat dari sini. Nah, ini template-nya nih. Nah, kalau variannya seperti apa? Misalnya kita buka nih satu misalnya paracetamol 600 mg tablet. Klik
Nah, informasi umumnya tuh muncul seperti ini ya. Jadi ada kode KFA-nya, tipenya, unit of measure-nya, bentuk sediaan, golongan obat, rute pemberian, terus ada grup anatomi senyawa terapatik seperti ini. Kemudian ini kode referensi identifier-nya. Kalau kita mau lihat ini kan kodenya 92 ya. 92 itu berarti tadi sampai bentuk sediaan. Kalau mau lihat daftar sampai mereknya itu seperti apa? Nah, kita bisa lihat kode 93-nya. Nah, kode 93-nya ada yang umum dan ada yang Bodrex demam. Seperti itu. Kita cari yang banyak ya, yang banyak variannya sebentar. Nah, seperti ini. Jadi kode 92 itu mulai dari sini aja. Paracetamol 100 mg per ml drops gitu ya. Nah, untuk yang ada mereknya itu udah 93 kodenya. Jadi ada merek, saya nggak tahu nama cara penyebutannya, Paraco, Fraxion, Turpas dan lain-lain, Indofarma dan lain-lain seperti itu. Jadi ini ada 32 varian gitu. Mungkin akan bertambah seiring ditambahnya standarisasinya data-data dari industri farmasi. Seperti itu untuk kamus datanya. Kemudian coba saya lihatkan sistem di belakangnya. Kalau yang ini bisa diakses publik. Kemudian bisa nggak ya saya cari? Sebentar. Yang sudah dimasukkan di depan tadi, mereka tinggal integrasikan dengan kode LKPP dan NIE BPOM-nya seperti itu. Jadi di sini sudah ada ribuan data yang berdasarkan nama dagangnya. Jadi terstandarisasi Bapak Ibu. Untuk 93 itu kita pakai kode ini. Jadi nanti misalnya Akarbos 50 mg tablet merek Akrios itu ya kodenya 548, tidak akan berganti seperti itu. Ya, saya serahkan ke moderator. Ya, makasih untuk pemaparannya. Dari Bapak Ibu peserta ada yang ingin ditanyakan tentang digital, semua aplikasi tentang kamus farmasi, apa yang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sekarang apa ada yang teman-teman program selain teman farmasi yang menyimpan dalam tanda kutip yang menyimpan non malaria, bahan lab ya. Kalau misalnya dari gudang farmasi kirim, terus masuk di farmasi dicatat, it's okay, nanti dikirim ke teman-teman ini, it's okay. Maksudnya yang langsung, teman lab pernah nggak minta langsung ke puskesmas itu? Ya, kalau dalam kayak macam memang sudah tidak ada stok di puskesmas itu, PD-nya bisa langsung ke gudang. Oh, itu kan dalam keadaan tertentu ya. Umumnya. Yang Maksudnya ini umumnya bagaimana? Maksudnya dalam baik. 3 tahun, Mungkin Pak Azaz menjawab pertanyaan ini. Memang beberapa momen itu teman-teman dari lab langsung minta ke gudang farmasi. Dan harapannya untuk kegiatan ini ke depan tidak lagi lewat gudang farmasi langsung. Dari teman-teman laboratorium langsung minta, tapi kalau bisa semua lewat logistik sehingga pencatatan itu bisa berjalan baik. Artinya tidak salah. Yang lalu itu tidak salah, mau minta dari lab langsung juga tidak salah, karena teman-teman di farmasi juga welcome, ya, teman-teman tetap akan melayani permintaan teman-teman. Tapi untuk ke depan biar rapi, biar smile-nya mantap, semua lewat itu saja ya, tidak masalah. Oke, makasih Pak Ani. Ada
ada konfirmasi kah dari dinkesnya? Butuh berapa waktu untuk konfirmasi ke dinas? Dikonfirm oleh dinas permintaan kita masuk ke situ kira-kira butuh berapa hari? Kemudian mengalokasikan proses di IFK, kemudian pengiriman. Jadi setiap tahap itu berapa lama sih waktunya? Kira-kira yang ini sehari, yang ini 2 hari, yang ini 3 hari. Apakah ada pernah membayangkan, pernah atau apa? Ini keluar masuknya ya, tentunya keluar berapa, masuknya berapa, sisanya. Kemudian di luar 5 ini ada lagi tambahan? Oke, cukup? Bungkus? Pelaporan logistik malaria, khusus pelaporan logistik. Jadi ini kayaknya teman-teman farmasi. Untuk 13 puskesmas ya. Pelaporan logistik setiap tanggal berapa? 25. 21, 22, 23? 25. Oke, 25, sepakat. Satu kali dalam sebulan? Iya. Ada yang lebih dari situ? Sudah pertengahan bulan buat laporan. Ada di luar tanggal 25? Tidak. Tidak ada? Oke. Nah, selama ini apakah pelaporan ini tepat waktu? Tepat waktu? Ya, selain logistik ya, logistik tepat waktu? Tergantung. Jadi tidak tepat tanggal 25. Telatnya biasa berapa? Sehari, 2 hari, 3 hari? Wah itu nih. Bisa seminggu karena transportasi. Yobi juga seperti itu. Cuaca, ada lagi yang mengalami kendala yang hampir sama? Terlambat karena transportasi, cuaca, atau libur. Kemarin ada yang karena libur lebaran tuh, ada juga yang sama, terlambat. Iya, rata-rata terlambat. Kadang libur ya. Oke. Nah, ini adalah sistematika pencatatan alur untuk logistik malaria, baik obat, bahan lab. Kemarin, ketika teman-teman di gudang obat puskesmas itu ada yang mau mengambil, itu bagaimana sistematikanya? Diketok, tok, mau ambil, langsung diantar. Misalnya saya tim apotek di depan, tok, mau ngambil 100 box. Teman-teman langsung layani atau harus mengisi formulir tertentu atau harus WA dulu atau harus apa? Itu boleh, ada yang mau menjelaskan? Sistematika pengambilan, misalnya ibu di gudang obat, bagaimana? Apakah harus mengisi formulir, mengambil berapa, dilayani, dicatat di kartu stok? Dari internal aja dulu. Itu bagaimana? Dari gudang ke apotek. Ya. Kalau untuk dari gudang ke apotek itu setiap pagi dikeluarkan. Jadi kita kira-kira dulu. Jadi biasanya kalau saya misalnya 20 box dulu keluar. Nanti kalau ada lagi dikeluarkan lagi. Tapi setiap pengambilan langsung diisi kartu stoknya. Oh, langsung diisi kartu stok. Iya. Nah, ada yang sama 13 puskesmas? Ada yang berbeda? 13 dan 1 RSUD sama? Ada lagi yang memiliki cara yang berbeda? Misalnya mengisi formulir tertentu atau apa? Tidak ada? Oke. Nah, tadi kalau misalnya kembali kartu stoknya ada di korek-korek. Misalnya tadi 20 box, terus siap kembali atau pasti habis 20 box itu? Tidak selalu. Tidak selalu. Kalau misalnya tidak habis, itu kan sudah hitungannya keluar. Nanti untuk besok dikurangi. Oh, jadi misalnya 14 box lagi. Siap. Oke. Nah, ini ada dokumen yang kami butuhkan ya, dokumen terakhir selama 6 bulan terakhir. Oke. Nah, kemarin di 2 puskesmas saya mendapati kan dalam tahun 2022 stok logistik khususnya malaria obat itu kan tidak terlalu stabil ya, karena dari level pusat juga habis.
saya mau berbicara di luar di luar kehabisan secara stock out secara nasional atau stock out secara provinsi. Tetapi apakah pernah kalau lancar, persediaan itu lancar, apakah pernah kehabisan stok di tengah-tengah bulan? Pernah? Jadi misalnya kita membayangkan stok kita tuh lancar, yang dimintakan selalu dikasih. Apakah pernah kehabisan? Misalnya sebelum tahun 2022, apakah pernah terjadi kehabisan stok? Selain yang itu ya, yang 22 itu pasti semua 13 puskesmas dan 1 RSUD pasti pernah kehabisan. Tetapi yang di luar itu, apakah ketika stoknya lancar, apakah pernah di tengah-tengah bulan kok kita tiba-tiba habis nih? Itu pernah nggak? Apakah selalu tersedia? Jadi misalnya hari ini kita mulai. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, puskesmas yang belum selesai tambah stok, ya, hari Senin tanggal 29 Mei sudah mengkonfirmasi kelengkapan di grup WA Smile Malaria Yapek. Ada beberapa puskesmas yang belum yang belum tuntas tambah stoknya. Iya, yang belum Waidu. Oke, baik. Hanya Waidu saja kan? Om juga belum Kak? Iya, Om belum ya. Oke. Menyangkut lab saja dia punya larutan-larutan itu yang tidak ada di gudang, jadi nanti. Baik. Iya, jadi kita masih diberikan waktu sampai hari Senin tanggal 29 Mei. Jadi kita berharap setelah dari sini langsung menyelesaikan yang belum ini. Sepakat ya? Saya mau jawaban yang pasti. Ada yang jawab ya, tapi itu tidak pasti. Iya. Orangnya sudah oke? Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 3. Permintaan atau pemesanan obat dan logistik malaria menggunakan Smile dari level puskesmas, Dinkes Kepulauan Yapen sampai dengan Dinkes Provinsi Papua dengan melampirkan surat resmi di tingkat puskesmas, melampirkan LPO. Begini teman-teman, selama ini teman-teman meminta ke IFK hanya dengan LPO ataupun surat. Mulai dari hari ini, sebelum teman-teman sampai di IFK atau sampai di Dinkes, harus sudah masuk di Smile lebih dulu, ya. Smile lebih dulu, karena sebelum setelah teman-teman memasukkan suratnya atau LPO, kami akan mengecek di Smile apakah sudah masuk di Smile atau belum. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah ada di IFK tapi di Smile-nya belum masuk, maka kami akan mempersilahkan teman-teman masuk dulu di Smile. Itu maksudnya, ya. Syarat nanti jangan emosi, jangan marah. Nah, kami dari kampung ini. Iya. Surat masuk, sebelum masuk itu sudah harus masuk dulu di Smile. Kemudian mungkin harus juga disetujui oleh bagian program. Ya, jadi semua obat program sebenarnya selama ini kita sudah memulai bahwa kita tidak langsung melayani di IFK, tetapi harus ada disposisi dari P2P, penanggung jawab di sana. Akhirnya mereka memeriksa kasus dan lain sebagainya. Setelah oke, mereka tanda tangan oke, baru kami bisa layani. Ya, memang ini jadi masalah ya teman-teman, karena sudah jauh-jauh dari kampung. Misalnya penanggung jawab malaria tidak ada di tempat, itu juga kita bingung juga.
Oh, sudah 2 hari tidak ada orang di P2P. Ini akhirnya ada di samping kanan ini yang jadi sasaran, dia yang tulis disposisi. Tapi mungkin dia sendiri tidak lihat laporan. Tapi tidak apa-apa, itu sudah prosedurnya begitu. Baik, jadi sekali lagi, permintaan pemesanan obat dan logistik malaria menggunakan SMILE dari level puskesmas. Jadi sebelum manualnya masuk, SMILE-nya harus lebih dulu masuk. Ya, teman-teman, setuju ya? Bagaimana dengan yang permintaan dadakan tengah jalan? Ada Kehabisan stok di tengah jalan. Maksudnya belum waktunya menyerahkan LPRP. Kalau di tengah jalan ke pinggir dulu, baru ngisi SMILE. Di tengah-tengah bahaya. Iya. Sebelum habis waktu pengiriman LP. Iya, tetap menggunakan ini. Nomor 3 tetap dipakai. Nanti kan buat permintaan sendiri terbiasa. Ada ya. Iya, itu biasanya lepas dari LPRPO, maksudnya seperti itu ya. Tapi tetap masuk juga di SIM tetap. Itu menjadi syarat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Iya, kita masukkan di SMILE. Mau minta sampai 2-3 kali, tetap harus masuk di SMILE. Selain SMILE kan kalau yang umumnya pakai LPRPO apa? LPRPO. Ya. Kalau yang biasanya kan kita minta apa? Bikin surat permintaan. Kalau kasusnya sebelum waktunya mendadak begitu kayak bahan lab apa kan harus ada surat permintaan. Apakah itu kita lampirkan juga pada saat permintaan? Atau kan di SMILE saja? Iya, harus dua-dua. Dua-duanya boleh. Harus dua-dua. Selain SMILE harus ada manual yang masuk. Berarti tetap seperti biasa. Iya. Tambah SMILE dan tambah SMILE. Nah, permintaan atau pemesanan obat dan logistik malaria dilakukan melalui aplikasi SMILE oleh pengelola program malaria dengan telah menyiapkan LPO paling lambat tanggal 7 setiap bulannya. Ya, ini sama dengan ini, saya pikir ini tidak usah diulang lagi. Ya. Jadi surat masuk itu harusnya sebelum tanggal 7 itu sudah harus masuk semua permintaan dari puskesmas. Bagaimana Dewi? Siap ya? Siap. Oke, baik. Nomor 6 saya kira sudah terbiasa. Nomor 7, pengelola program akan berkoordinasi dengan petugas laboratorium terkait kebutuhan logistik laboratorium malaria. Ini atau dengan kata lain, laboratorium meminta apapun harus melalui pengelola program, harus ada koordinasi. Misalnya kalau di Dinkes, Adenatex tidak ada. Kalau dia meminta apa-apa di IFK itu harus koordinasi dulu dengan B2P di atas. Seperti itu. Di puskesmas juga sama. Jadi antara tenaga labnya dengan penanggung jawabnya harus connect. Setuju ya? Kemudian 8. Penerima obat dan logistik malaria dilakukan melalui aplikasi SMILE oleh petugas farmasi. Iya, ini baik yang ada di puskesmas maupun kami yang di IFK. Yang ke-9, pengeluaran obat dan logistik malaria dilakukan melalui aplikasi SMILE oleh petugas farmasi atas persetujuan pengelola program malaria. Saya ulang, pengeluaran obat dan logistik malaria dilakukan melalui aplikasi SMILE oleh petugas farmasi atas persetujuan pengelola program malaria. Ini yang tadi saya sampaikan, harus ada disposisi tadi. Ya, walaupun selama ini malaria tidak ada disposisi dari P2P, tapi kalau kita baca nomor 9 ini mau dan tidak mau, saya harus menunggu disposisi dari atas dulu. Iya. Mungkin sebelum kita putuskan ini dari ini bisa kasih komentar sedikit.
Ya baik, terima kasih. Yang pertama, saya ini apresiasi yang tinggi dan luar biasa untuk saya punya kakak ini dan teman-teman farmasi semua yang ada di puskesmas. Karena sejauh ini obat-obat untuk program itu aman. Artinya begini, ketika seorang dokter atau seorang mantri butuh obat untuk pasien yang penyakit menular, itu sejauh ini teman-teman sangat membantu sehingga obat-obat itu tidak pernah kurang dan akhirnya pasien-pasien kita itu selalu bisa tertolong. Itu poin pertama yang saya apresiasi sekali untuk teman-teman di farmasi, bukan hanya di kabupaten, saya sampai ke tingkat puskesmas. Mohon dipertahankan. Nah, kaitan dengan disposisi, sebenarnya kalau saya pribadi itu saya tidak begitu recommended, tidak begitu setuju harus dengan disposisi kami. Karena saya kira teman-teman di farmasi itu profesional. Tidak mungkin teman-teman juga mau minta obat atau teman-teman di puskesmas juga asal minta untuk nanti kemudian disalahgunakan. Tapi kenapa disposisi ini muncul? Ide disposisi ini muncul karena pernah terjadi penyalahgunaan obat. Begitu. Jadi ada yang minta obat, akhirnya mereka tidak lewat kami, kasusnya sedikit, mereka obatnya itu mereka jual. Ini gara-gara temuan ini akhirnya kebijakan kami dimintalah disposisi sehingga kita bisa memantau kasusnya kemudian obatnya gitu. Tapi kalau saya pribadi saya jauh lebih senang tidak usah manajemen yang terlalu ribet, kasihan teman-teman. Terus kadang kita di P2P ini mohon maaf kepanjangan lain dari P2P itu kan pergi-pergi dan pergi lagi. Jadi kita sangat sering di lapangan begitu. Jadi memang kami sangat jarang di kantor macam saya. Saya mungkin di kantor berapa jam saya, tapi saya selalu ada di lapangan, pokoknya ke sini ke situ dan segala macam karena penyakit menular ini kan sangat banyak dan sangat cepat yang harus cepat diselesaikan. Jadi memang kalau seandainya butuh disposisi terus andai kata menunggu saya atau menunggu PJ-nya itu kasihan teman-teman yang jauh yang harus cepat harus pulang cepat juga, kasihan akhirnya tertunda karena kami begitu. Jadi saya itu tidak mau gara-gara kami akhirnya pasien harus cepat dapat obat akhirnya lambat lagi begitu. Karena penyakit menular saya kira teman-teman tahu ya, jangan hitungan hari, hitungan jam saja kita tidak obati maka dia pasti menular begitu. Jadi untuk poin ini mungkin nanti saya minta kebijakan juga dari Kakak Yo, walaupun mungkin tertuang di dalam kesepakatan kita, tapi saya minta kebijakan juga dari Kakak Yo. Kalau memang kami lambat memberikan disposisi dalam waktu 1x24 jam, Kakak Yo eksekusi. Langsung eksekusi saja. Jadi tidak usah menunggu kami, karena saya punya prinsip itu ketika pasien lambat kita obati kita berdosa. Apalagi lambat gara-gara satu disposisi yang belum ada, karena mungkin saya lagi ada turun di lapangan atau kemana kayak gitu, itu repot sekali, itu kan dosa di saya gitu. Jadi mungkin masukan dari saya seperti itu. Kesepakatan kita buat, tapi kalau memang tidak ada disposisi dalam waktu 1x24 jam, Kakak Yo eksekusi, layani.